أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa orang yang paling berakal? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjawab, aqalun nas, orang yang paling berakal, man tarakat dunya qabla an tatrukahu, dia lebih dulu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Wa anara qabrahu qabla an yaskunahu, dia lebih dulu menerangi kuburnya, makamnya, sebelum dia menempati alam barzakh, alam kubur itu. Wa arda rabbahu qabla an yalqahu, dia lebih dulu ridha kepada Allah, dia ikuti perintahnya, dia jauhi larangannya, ridha, dia menerima itu semua qabla an yalqahu, sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling berakal, orang paling cerdas menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Idza faqadtal mal lam tafqad syai'an." Kalau engkau kehilangan harta, sesungguhnya kau tidak ada kehilangan apa-apa. Wa idza faqadta as-sihhata faqadta ba'd asy-syai'. Kalau engkau kehilangan kesehatan, engkau kehilangan sebagian. Wa idza faqadta al-akhlaqa faqadta kull syai'. Tapi kalau engkau sudah kehilangan akhlak, budi pekerti, maka engkau pasti sudah kehilangan segala-galanya. Jadi segalanya diukur dengan akhlak. Begitu pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala bernama Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Kalau kita mendengar ada kumpulan zikir tarekat Syadziliyah, beliaulah pendirinya. Di antara doa beliau adalah beliau sampaikan doa ini kepada sahabat-sahabat beliau. Ya wasi', ya alim, wahai engkau yang maha luas karuniamu, ya alim, wahai engkau yang maha mengetahui, ya dzal fadlil azim, wahai engkau yang memiliki keutamaan yang besar. In tamsasni bidurrin fala kashifa lahu illa anta. Kalau engkau timpakan kepadaku sesuatu yang jelek, tak ada yang dapat menyingkapkannya kecuali engkau. Wa in taruddani bi khairin fala radda li fadlik. Kalau engkau berikan aku kebaikan, maka tak pula ada yang dapat menolaknya. Tusibu bihi man tasha, engkau berikan kepada siapa yang kehendaki min ibadik, dari hamba-hambamu. Wa antal ghafurur rahim, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Di antara pesan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, talabna tarkadz dzunubi fawajadnahu bi salatid duha. Kami mencari bagaimana cara meninggalkan dosa, kami menemukan resepnya dalam salat duha. Wa talabna dhiya'al quburi fawajadnahu fi qira'atil Qur'an. Kami mencari bagaimana supaya kubur kami nanti terang benderang, kami menemukannya dalam rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Wa talabna 'uburas sirati fawajadnahu fi shaumi was shadaqah. Kami mencari pula bagaimana caranya nanti supaya cepat saat meniti titian shiratal mustaqim, kami menemukannya dalam puasa dan sedekah. Wa talabna dhillal arsy fawajadnahu fi suhbatis salihin. Dan ketika kami mencari bagaimana nanti supaya dapat naungan di padang mahsyar, kami menemukannya dengan rajin-rajin bersahabat dengan orang-orang soleh. Al-Fudail bin Iyad berkata, apa kata Fudail bin Iyad? Man arafan nasa istaraha. Siapa yang tahu sifat manusia, maka insya Allah dia akan tenang. Siapa yang kenal baik hakikat sifat manusia, insya Allah dia akan tenang. Fala yatrabu limadahihim wala yajza'u lidhammihim. Kalau bahasa kitanya, pujian tidak membuatnya melambung, hinaan caci maki tidak membuat dia murung. Tak ada beda bagi dia antara haters and lovers. Fa innahum sari'ur ridha sari'us sukhta. Karena memang manusia itu cepat suka, cepat benci. Mengapa demikian? Wal hawa yuharrikuhum, karena hawa nafsu yang menggerakkan mereka. Di antara kata-kata hikmah, kun saburan fal asya'ul jamilatu tahtaju li waqtin. Sabarlah, karena sesuatu yang indah perlu waktu. Kadang kita tidak sabar. Sedang bunga saja yang kembangnya sesaat, harum semerbaknya sementara, dia perlu waktu untuk mekar. Apalagi suatu keindahan dalam hidup. Kun saburan, sabarlah. Fal asya'al jamilatu tahtaju li waqtin. Karena segala sesuatu yang indah perlu waktu. Sabar, tunggu, yakini, berdoa kepada Allah, dia akan tiba masanya dan akan indah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Pesan Syekh Muhammad Mutawalli Syu'arawi, la ta'budullaha liyu'ti. Jangan engkau sembah Allah supaya dia memberi engkau sesuatu. Bal u'buduhu liyarda. Tapi sembahlah Allah supaya dia ridha kepadamu. Jangan kau sembah dia karena kau ingin dia beri sesuatu, tapi sembahlah dia supaya dia ridha kepadamu. Fa idza radiya adhasyakum bi'ata'ihi. Karena kalau Allah sudah ridha kepadamu, engkau akan terkejut dengan segala pemberiannya. Pesan hikmah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Inni la ad'u lin-nasi min ikhwani. Saya selalu mendoakan saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, selalu saya doakan. Kapan? Wa ana sajid, ketika aku sedang bersujud. Usammihim, aku sebutkan bi asma'ihim, nama-nama mereka aku sebutkan satu-satu. Maafkan si fulan, maafkan si fulan. Wa asma abaihim, dan nama bapak mereka. Maafkan Abdullah bin Abdurrahman, maafkan si fulan ya Allah. Begitulah kasih sayang, sampai di dalam sujud pun tetap mengingat saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapa ulama itu? Mari kita lihat jawaban sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Laisal ilmu min kathratil hadis. Orang yang berilmu, orang alim, ulama itu bukan yang banyak hafal hadis, banyak bercerita. Walakinnal ilma minal khasyah. Orang yang disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula kata Salih Abul Khalil, a'lamuhum billah asyadduhum lahu khasyah. Di antara manusia ini siapa yang paling berilmu, siapa yang paling ulama? Orang yang paling takut kepada Allah. Apa pula pesan Malik bin Anas, Imam Maliki, innal ilma laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan riwayat. Wa innamal ilmu nurun yaqdhifu Allah fil qalb. Ilmu adalah cahaya yang ditembakkan ke dalam hati. Pesan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tamutul usudu fil ghabati ju'a. Banyak singa yang mati kelaparan di tengah hutan. Walahmud dha'ni ta'kuluhul kilab. Daging kambing dimakan oleh anjing. Wadhu jahlin qad yanamu ala haririn. Orang jahil, orang dungu justru tidur di atas kain sutra. Wadhu ilmin mafarishuhut turab. Sedangkan orang berilmu justru dibalut oleh debu. Begitulah kadang-kadang hidup, seperti yang diceritakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.